Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini tayang perdana kita dengan Ustadz Bahrul Ulum. Betul ya? Ya, betul. Ustadz Bahrul Ulum adalah gelarnya apa, Pak? Gelarnya boleh dikatakan kalau aslinya sih PhD, tapi boleh dikatakan doktor Doktornya dari Jordania. Masya Allah. Doktorat dari Yordania. Ustadz Bahrul Ulum, seorang dosen. Nah, sekarang tema kita waktu ini saya ingin bertanya soal sakit. Banyak teman-teman, banyak masyarakat, banyak umat yang lagi sakit, dan ini mencari solusinya dari Al-Quran dan hadis dan pengalaman dari sahabat-sahabat Rasulullah. Gimana, Ustaz? Ya. Apa sih sakit itu? Sakit itu adalah maksud sakit semua orang merupakan memiliki sifat kemanusiaan, yaitu sifat sakit adalah sifat manusia. Makanya Rasulullah SAW juga salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah Radul Basyariyah. Di samping Rasul itu adalah sebagai nabi, sebagai seorang Rasul, tetapi Rasul juga seorang manusia biasa. Artinya seorang manusia biasa, beliau memiliki rasa bahagia, rasa senang, rasa sakit, seperti halnya manusia biasa. Maka sekarang terutama di zaman COVID, manusia banyak sekali yang sakit, yang sakit. Tapi wabah. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita menghayati atau merasakan itu tafakur dengan sakit yang kita alami itu, sebenarnya dari rasa sakit ini Allah memiliki tujuan. Jadi ketika kita diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu jenisnya sakit itu, Allah memiliki tujuan daripada sakit atau bencana atau wabah atau musibah yang ditimpakan kepada kita, itu Allah memiliki tujuan di balik. Jadi sekali lagi bahwa ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, apapun jenisnya musibah itu, apakah musibah tadi sakit, yang musibah kita kehilangan, musibah karena bencana, itu semuanya musibah. Terkait dengan khususnya adalah sakit, biasanya orang-orang yang akan meninggal banyak yang diawali dengan sakit terlebih dahulu. Kemudian setelah sakit sekian lama, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang sampai tahunan, kemudian Allah mewafatkan. Maka ada syarat yang harus dipenuhi agar derajat kita diangkat oleh Allah, agar kesalahan kita juga dihapuskan oleh Allah. Karena sakit yang kita derita ini adalah satu syarat saja, yaitu sabar. Jadi semua hal-hal tadi, derajat kita diangkat oleh Allah atau kesalahan kita, dosa kita dihapuskan kalau kita sabar. Jadi dalam kesabaran dan sabar dalam sakit itu satu syarat menghilangkan kesalahan kita atau dosa kita ya. Dosa kita atau kita diangkat derajat Allah. Atau diangkat derajat. Karena kalau tidak sabar, bisa-bisa kita menambah dosa. Jadi menggerutu atau bahkan bukan cuma menggerutu, kadang-kadang mencaci maki. Ya, mencaci kadang-kadang kita mencaci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak melupakan atau memberikan sesuatu seperti itu dan sebagainya. Terus kalau untuk dalam sabar kita berzikir atau berdoa, doa apa aja? Doa apa yang mesti? Tentunya kalau kita selama sakit, kalau orang-orang yang dulu justru adalah waktu atau kesempatan untuk kita mengingat ya, berzikir sebanyak-banyaknya.
berzikir sebanyak-banyak, zikir apa saja. Bahkan kalau orang-orang terdahulu kadang-kadang baca sholawat itu banyak. Jadi sholawat itu perbandingannya berzikir sholawat dengan zikir istighfar. Zikir sholawat itu kalau kita bandingkan pahalanya lebih besar daripada zikir istighfar. Oh gitu. Kenapa? Karena kalau istighfar kita adalah hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sholawat di samping di dalamnya terkandung makna permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ini ada memiliki makna doa yang lain, yaitu terutama khususnya kita mendoakan Rasulullah SAW, tapi mengandung istighfar. Ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mendoakan Rasulullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat gitu ya. Salawat serta salam, bahkan kita sebutkan salawat serta salam ini adalah rahmat dan kedamaian bagi Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita. Tapi di samping makna rahmat dan salam untuk keluarga atau Rasulullah dan keluarganya, bahkan umat Islam sampai kita, di dalamnya terkandung makna istighfar, permohonan minta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, tetap saja istighfar juga harus didawamkan, harus kita lafalkan juga. Ini jangan mentang-mentang salawat lebih utama daripada istighfar, kita meninggalkan istighfar dan kita mengambil salawatnya saja, misalkan salawatnya pun nggak seberapa juga. Iya. Bahkan tadi kita sampaikan istighfar itu Rasulullah SAW dikatakan dalam satu riwayat dalam sehari semalam itu 1000 kali istighfar atau 100 kali. Rasulullah saja seperti itu beristighfar. Kita siapa? Makanya kita di samping istighfar astagfirullahaladzim juga kita baca sholawat. Apalagi kalau misalnya kita istighfarnya meminta permohonan ampunnya dengan permohonan ampun, ada namanya sayyidul istighfar. Semuanya istighfar itu Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa abdika wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah katakan sayyidul istighfar, raja untuk istighfar kepada permohonan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hafal yang itu pertama daripada ada atau misalkan masih banyak istighfar, tapi kalau misalkan kita tidak bisa ya istighfar yang biasa saja, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan dan diberikan akhir yang husnul khatimah. Tadi dengan syarat ketika sakit harus sabar. Karena kalau dengan sabar itu baru Allah akan menghapuskan dosa kita atau Allah akan mengangkat derajat kita. Maka orang yang sakit kemudian meninggal pada dasarnya sakitnya itu jangan dikatakan bahwa itu sebagai menyayangkan gitu ya, kita kasihan gitu. Padahal sebenarnya Allah punya tujuan, barangkali dari sakit inilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa atau Allah mengangkat. Ada hikmah di balik. Ada hikmah tentu. Af'alullah la takhlu an hikmah. Perbuatan Allah tidak akan lepas daripada hikmah. Hikmahnya apakah kita bisa mengetahui atau tidak, itu lain soal, tidak jadi masalah. Yang jelas Salah satunya yang kita ketahui hikmahnya adalah banyaknya dibangun rumah sakit. betul. Karena ini berkaitan dengan musibah. Jadi kesimpulannya, dalam sakit itu ada syarat untuk menaikkan derajat atau menghapuskan dosa, yaitu dengan sabar. Dalam sakit itu kita harus banyak berzikir. Selain zikir astagfirullah, Ya zikir umum saja. ya. Zikir umum saja, apa saja yang kita mengingatkan kepada Allah. Tapi ada nggak sih Rasulullah mengajarkan dalam sakitnya baca ini? Rasulullah SAW yang ada ketika para sahabat ada yang sakit di sini datang kepada Rasulullah, aku sakit misalkan lihat atau dia tahu siapa seorang
psikologis. Oh ya. Jadi sehingga dia tidak kesurupan. Ketika kesurupan karena dia adalah wanita muslimah, dia takut ketika dia kesurupan terbuka aurat. Maka datanglah kepada Rasulullah SAW minta disembuhkan. Kata Rasulullah SAW, apakah kamu ingin aku sembuhkan atau kamu sabar dan melakukan urusan? Jadi ada pilihan antara disembuhkan atau bersabar terhadap musibah. Mana yang banyak orang yang menerima untuk bersabar, bukan ingin melakukan dosa. Kalau pikir-pikir yang disampaikan oleh Rasulullah atau ilmunya apa ilmunya untuk orang yang sakit, wallahu a'lam, saya tidak tahu belum menemukan pikir yang khusus untuk orang sakit, apa yang dibaca ketika sakit. Tapi sebuah Jadi kita diajak berpikir bahwa sakit ini pilihan untuk bersabar, meninggalkan dosa, atau kita cepat sembuh, dosa kita masih numpuk gitu ya, numpuk. Makanya di sini nanti para ulama menjelaskan tentang hukum berobat. Apakah kita mau berobat atau kita bersabar? Kan para ulama lebih mengutamakan bersabar itu daripada berobat. Nah, Untuk tema berobatnya kita lanjutin mungkin besok terus. siap insyaallah berobat berarti Tibu Nabawi. Tibu Nabawi itu perobatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Oh gitu. Ya, mungkin banyak kali ya. Banyak sekali. Yalah. Yang paling terkenal sampai sekarang adalah masalah kami. Betul. Herbal. Baru Tibu Nabawi. Ya, ya, teman-teman. Demikian salah satu tema kita soal sakit. Jadi sakit itu dengan satu syarat kesabaran dapat menghilangkan dosa atau menaikkan derajat kita. Demikian tema kita waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.